Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Kemudian senantiasa saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla ketika datang kematian kepadanya adalah bekal takwa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah oleh kalian perbekalan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kalian di dunia ini, dan sesungguhnya bekal terbaik yang dibawa oleh seseorang menuju Allah Azza wa Jalla adalah at-taqwa, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat mahabbah, yaitu mencintai hamba-hamba tertentu yang melakukan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kita seorang hamba bisa meraih kecintaan Allah tersebut? Maka dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, saya akan uraikan sedikit tentang amal ibadah yang kalau kita kerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka kita termasuk di antara hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kecintaan hamba kepada seorang hamba akan membawa kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Di antara bentuk atau di antara buah dari kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba di dunia adalah hamba tersebut diterima, disenangi dan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh di dunia. Dan kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba di akhirat, buahnya adalah al-jannah, surga. Di antara amal yang jika seseorang melakukannya dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah at-taqwa lillah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa artinya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari at-taqwa. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, hamba yang senantiasa menjauhi sepanjang kehidupannya apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang muslim wajib menjadi keyakinan, wajib menanamkan ke dalam diri kita suatu prinsip, suatu mabda bahwa semua yang Allah perintahkan adalah kebaikan dan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah keburukan. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah kebaikan, kebaikan bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah keburukan, dan keburukan itu akan berdampak dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Kalau ini sudah tertanam dalam diri kita, maka perintah Allah akan mudah kita laksanakan, dan larangan Allah Azza wa Jalla akan mudah untuk kita tinggalkan. Kebaikan pasti membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, dan maksiat, larangan Allah Azza wa Jalla pasti membawa mudarat bagi kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertakwa, hamba yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang wajib, yang sunnah, hamba yang senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, al-muharramat, perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanamkan ke dalam diri kita bahwa mengerjakan perintah itu sesuatu yang mudah, dan tanamkan ke dalam jiwa kita bahwa mengerjakan larangan itu akan membawa
mudarat dan kerugian dalam kehidupan kita. Yang kedua, amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-ihsan ilal khalq, yaitu berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla di dunia ini, baik orang muslim maupun non muslim, bahkan hewan sekalipun. Jika seseorang berbuat baik kepada makhluk Allah yang di muka bumi ini, yang sama-sama hidup di atas muka bumi ini, maka dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Berinfaklah kalian di jalan Allah Azza wa Jalla, sumbangkanlah sedikit dari harta kalian untuk sabilillah, untuk jalan Allah Azza wa Jalla, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Kemudian kata Allah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat baik. Apa itu al-ihsan? Berbuat baik, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik bentuknya perkataan, baik bentuknya perbuatan, baik bentuknya materi, baik bentuknya imateri, semua yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita lakukan, itu artinya kita sudah berbuat ihsan, dan berbuat ihsan itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita ajarkan satu ilmu kepada seseorang, dan ilmu itu bermanfaat baginya dalam kehidupan, itu adalah al-ihsan. Kita ajarkan anak-anak kita di rumah surat Al-Fatihah dan surah Al-Qisar, surah-surah yang pendek, bermanfaat baginya dalam kehidupannya, itu adalah al-ihsan. Ketika antum semua punya sedikit harta, diinfakkan jalan Allah Azza wa Jalla, itu adalah al-ihsan. Ketika kita berkata yang baik kepada teman-teman kita dalam pekerjaan, kepada tetangga-tetangga kita, itu adalah al-ihsan. Segala bentuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan, baik bentuknya perkataan, baik bentuknya perbuatan, baik bentuknya materi ataupun imateri, nasihat-nasihat yang berharga, itu semuanya adalah al-ihsan. Begitu luas cakupannya. Tidakkah hati kita tergerak untuk melakukan begitu banyak al-ihsan, begitu banyak kebaikan dalam dunia ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa menyumbangkan hartanya. Tidak semua Allah minta, hanya sedikit dari harta yang kita punya. Dalam keadaan apa mereka menginfakkan? Fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kemudian berupaya untuk mengendalikan emosi kita di jalan, misalnya di tempat kerja misalnya, dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT. Kata Allah di ujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain, bahkan lebih ajib lagi, Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya yang mulia untuk memaafkan siapa? Sesama muslim? Keluarga Nabi SAW? Tidak. Itu semua sudah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan nabinya untuk memaafkan orang-orang Yahudi yang mereka sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Mereka membunuh para nabi, merubah kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, memakan harta dengan cara yang batil. Kata Allah Azza wa Jalla kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka, berlapang dadalah terhadap mereka yang mereka sudah mengejek, menghina, merendahkan, mendiskreditkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berniat untuk memerangi engkau, membunuh engkau, menghapus ajaran dakwah engkau di muka bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka, berlapang dadalah terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah, Allah akan cinta kepada kita. Sebagaimana kita suka melihat seseorang berbuat baik, Allah lebih cinta kepada orang yang berbuat baik daripada makhluk yang mencintai orang yang berbuat baik. Amal ketiga yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah at-taubatu wat-tathhir, yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mensucikan diri. Bertaubat artinya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
yang sebelumnya kita melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu artinya bertaubat dengan meninggalkan dosa-dosa dan melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah terutama yang wajib, dengan adanya penyesalan dalam diri seseorang atas dosa yang dia lakukan. Itu adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tatahhur, dan bersuci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika manusia senantiasa mencari kesalahan seseorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla sebaliknya Allah Azza wa Jalla menunggu seorang hamba bertaubat kepadanya, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Jika kita bersalah, kita bertaubat kepada Allah, Allah tidak benci kepada kita, malahan Allah cinta kepada hamba yang seperti itu. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang senantiasa menjaga dirinya dari segala yang kotor. Ayat yang mulia ini, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Kalimat-kalimat sebelumnya menjelaskan tentang haramnya seorang suami menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. "Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid." Kata Allah Azza wa Jalla, haid itu adalah darah haid, darah yang datang kepada seorang perempuan setiap bulannya, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah oleh kalian menggauli istri-istri kalian ketika dalam keadaan haid. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah suci dari haidnya, sudah berhenti haidnya, sudah mandi wajib, mandi janabah, maka datangilah istri kalian sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga dirinya dari segala yang kotor, yang jorok, termasuk diantaranya adalah ityanul al-haid, yaitu menggauli istri di saat haid. Itu adalah perbuatan kotor yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Tapi kalau istrinya sudah suci, sudah mandi janabah, maka silahkan datangi sebagaimana yang Allah bolehkan. Kemudian di antara perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengklaim bahwa kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, kalian ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Ayat ini disebut oleh ulama dengan ayatul mihna, ayat ujian. Yakni ujian bagi setiap orang yang mengklaim, yang mendakwa bahwa dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ujiannya bagi orang yang mengklaim cinta kepada Allah adalah, maukah dia mengikuti Rasulullah SAW? Itu adalah ujian. Maukah dia mengikuti setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Itu adalah ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Pengakuan tanpa cinta adalah kebohongan. Lalu apa buktinya bahwa kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Buktinya adalah kesediaan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membenarkan setiap yang beliau beritakan, dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan dengan tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan tuntunan yang telah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat perkara-perkara yang baru. Kata Rasulullah SAW, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Saya tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua warisan ini, kitab Allah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnati. Kata Rasulullah SAW, "Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Saya tinggalkan kalian di atas petunjuk yang terangnya seperti siang, tidak membutuhkan lampu sama sekali. Jelas petunjuk Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalian tidak akan tersesat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ikutilah Rasulullah SAW. Tanyakan setiap dalil atas ibadah yang akan kita kerjakan. Kemudian di antara amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-iktsar minan nawafil ba'da al-faraid, yaitu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah kita mengerjakan ibadah yang wajib. Bagi seorang muslim, yang paling besar kedudukannya adalah al-faraid, ibadah-ibadah yang wajib. Solat yang 5 waktu lebih besar pahalanya dari salat sunnah apapun. Puasa di bulan Ramadan lebih besar pahalanya dari puasa apapun. Berhaji yang wajib lebih besar pahalanya dari haji yang tidak wajib, dan begitu seterusnya.
Ibadah-ibadah yang sunnah pahalanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla dari ibadah yang wajib, pahalanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla daripada ibadah yang sunnah. Jika seseorang mengerjakan ibadah yang wajib, lalu dia ikuti ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai hamba tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seseorang dari hamba Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, tidaklah seseorang hamba dariku dia bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sarana takarub, sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang paling utama adalah melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mempedulikan salah sunnah sementara salat wajib masih banyak yang terabaikan. Fokuskan kepada yang wajib dulu 5 kali dalam sehari yang semalam. Jangan orang berpuasa sunnah sementara puasa Ramadannya bolong-bolong, dan begitu seterusnya. Karena mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah yang wajib lebih utama daripada mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Tidaklah seorang hamba mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla melebihi pahala mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Seorang hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah setelah ibadah wajib, maka hamba tersebut akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintai hamba tersebut, ingat bahwa syarat kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau sudah demikian, apa yang akan diperoleh oleh seorang hamba? Dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Saya adalah pendengaran yang dia mendengar denganku. Maksudnya kata para ulama adalah pendengaran seorang hamba itu dituntun oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia mendengarkan kebaikan-kebaikan dengan telinganya tersebut. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan aku adalah matanya yang dia melihat dengannya. Maksudnya kata ulama adalah mata seorang hamba yang mengerjakan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah akan dituntun oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia hanya melihat kebaikan-kebaikan dengan matanya tersebut, sehingga dia menjauhkan dirinya dari melakukan dan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia melangkah mengayun dengan tangan tersebut. Maksudnya adalah ketika seorang hamba mengerjakan ibadah yang wajib dan sunnah, maka tangannya dituntun oleh Allah Azza wa Jalla. Dia hanya digerakkan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ketika seorang hamba mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan menuntun kakinya sehingga kakinya tidak mudah digerakkannya untuk melakukan maksiat. Betapa banyak kita lihat orang yang begitu mudah untuk melakukan maksiat. Tidak ada sama sekali penahannya, tidak ada remnya, tidak ada kontrolnya untuk melakukan maksiat. Begitu mudah dia lakukan. Barangkali sebabnya adalah karena tadyi'ul faraid, karena menyanyiakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bersabar artinya menahan diri dari menampakkan ketidaksukaan, menampakkan kebencian terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan kita ini tidak selalu nikmat yang kita rasakan. Terkadang kita merasakan kenikmatan, terkadang kita merasakan kesenangan, kegembiraan, tapi terkadang kita juga merasakan musibah, merasakan bencana, merasakan fitnah dan sebagainya. Demikianlah hidup seorang muslim. Ketika dia mendapatkan musibah, maka ibadahnya yang paling utama adalah as-sabr, bersabar terhadap takdir yang menimpanya tersebut. Oleh karena itu Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian di antara hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hamba yang bisa berlaku adil. Berlaku adil maknanya adalah wad'u syai'i fi makanihi la'iq bihi, yaitu meletakkan sesuatu di tempat yang pantas untuk sesuatu tersebut. Itu makna al-adlu. Orang yang berbuat baik diperlakukan dengan
perbuatan yang baik, itu adalah keadilan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu menghukum di antara mereka, maka hukumlah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ketika kita memutuskan suatu perkara, maka lihatlah mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita memutuskan dengan penuh keadilan, itulah kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang senantiasa berlaku adil. Dalam kehidupan kita ini, terkadang kita temukan ketidakadilan. Orang yang melakukan begitu banyak kesalahan tidak dihukum dengan sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebutkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang melakukan